Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Masih bersama saya Hafiz. Kali ini kita akan membahas tentang yang enak ya Pak ya, yang enak untuk dibahas, dan beberapa narasumber sudah pernah menyajikan tentang cerita ini ya. Itu ceritanya tentang pesugihan loh. Pesugihan. Ya, apa itu pesugihan? Nanti kita simak bersama. Bah, sebenarnya itu pesugihan itu apa sih Bah? Pesugihan. Iya. Ya, kalau orang dengar pesugihan itu, habis dengar pesugihan, pikiran habis apa? Pesugihan itu apa? Ya kayak santet mungkin atau gitu apa ya. gitu. Jadi kalau definisi makna sesungguhnya ini sebenarnya tidak tahu. Cuman setahu Abah itu pesugihan itu intinya itu pengen kaya, tapi instan. Jadi orang yang pengen kaya raya, tapi instan. Tanpa kerja ya. Tanpa kerja. Ya tetap ada sedikit kerja, walaupun kerja juga nggak masuk akal sebenarnya. Jadi pesugihan ini dilakukan. Kalau bahasa keren nih MOU lah. MOU. Ya, MOU. Dia kerjasama dengan entitas atau astral tadi, kerjasama dalam bentuk MOU. Intinya saya pengen kaya. Oh, oke. Jadi intinya orang pesugihan itu pengen kaya itu. Jadi pesugihan kan orang itu biasanya yang melakukan ritual pesugihan itu kan karena nomor satu jelas faktornya ekonomi. Dia benar-benar sudah tidak bisa makan, terlilit utang dan sebagainya. Ada pinjol, ada kemudian ngeslot dan sebagainya. Ini yang bikin orang semakin banyak utang, akhirnya nekat melakukan pesugihan. Nah, mereka datang ke tempat-tempat tertentu, melakukan ritual perjanjian gaib yang intinya pengen sugih gitu. Kemudian ada lagi pesugihan yang dasarnya itu karena dihina. Oh, sebenarnya dia menikmati kemiskinannya, tapi karena dia dihina oleh keluarganya, oleh teman-temannya, yang membuat dia punya semangat untuk kaya raya instan ya. Iya, dengan cara yang salah. Jadi intinya kalau pesugihan ya pengen kaya dengan cara instan, kerjasama dengan astral atau entitas. Itu aja sih kalau definisi pesugihan maksudnya. Itu lebih ini ya Pak, maksudnya jalannya salah ya itu. Ya, lewat jalur kiri lah, bahasanya lewat jalur kiri, bukan jalur kanan. Tanpa kerja pengen kaya instan, jadi ya itu salah satunya pesugihan. Oke, itu ya Bah. Jadi pesugihan itu apa itu sudah dijelaskan. Nah, ini lanjut nih Bah, jenis-jenis atau tanda orang pesugihan itu bisa dikenalin atau enggak sih Bah? Jenis-jenis pesugihan, terus tanda ya. Pesugihan itu bisa dikenali atau tidak ya, gitu ya. Bisa dilihat mungkin dari apanya gitu Bah. Kalau orang awam ya, itu rasanya kayaknya agak sedikit sulit untuk melihat si A atau si B ini melakukan pesugihan. Jadi kalau orang awam agak sedikit susah. Akan berbeda cerita ketika itu kategorinya orang pinter lah. Oh ya, orang pinter beda lagi ya. Orang-orang yang memang ahli metafisik itu akan melihat itu dengan sangat gamblang. Sedangkan di Indonesia ini jenis pesugihnya ada banyak. Yang terkenal saja, mohon maaf sebelumnya, itu kita ambil contoh misalnya Nyi Blorong. Apa itu? Nyi Blorong itu kayak pesugihan yang nikah dengan ular. Itu Nyi Blorong itu pantai selatan. Kalau Dewi Lanjar itu pantai utara. Itu ada Dewi Lanjar. Ya walaupun sebenarnya apa sendiri kurang begitu dalam tanda kutip mengiyakan itu. Terus ada lagi pesugihan jenisnya buaya putih. Itu keren lagi. Kata. Pesugihan kata. Terus ada pesugihan kera putih. Yang paling fenomenal babi ngepet. Nah itu biasanya orang pasti ini sih udah tahu. Yang paling fenomenal itu babi ngepet. Terus ada lagi pesugihan tuyul ya. Nah, itu salah satu jenis pesugihan juga. Kemudian orang yang pesugihan ini kategori pesugihan yang cukup aneh, tapi banyak yang melakukannya. Pesugihan kandang bubrah namanya. Baru tahu. Nah, kandang bubrah ini pesugihan yang dilakukan yang punya rumah itu dia harus terus memperbaiki rumahnya.
dan tidak boleh berhenti. Jadi bangun rumah terus. Rumah ini dibangun terus dan tidak boleh berhenti sama sekali. Tapi tuh pemasukan uangnya itu Ya itu makanya selama dia masih bangun rumah, selama itu uangnya ada, datang terus. Ada lagi pesugihan yang dalam tanda kutip mohon maaf, ini tempat. Pesugihannya bukan pesugihan jenis yang disebutkan tadi, tapi ini jenisnya jenis tempat. Kita ambil contoh misalnya pesugihan Gunung Kemukus. Jadi Gunung Kemukus ini pesugihannya dia ziarah dulu, setelah itu ini tukar menukar pasangan. Kok? Ya, ini agak aneh memang pesugihan Gunung Kemukus ini. Kemudian tempat yang paling fantastis di Pulau Jawa ada yang namanya pesugihan Gunung Kawi. Kebenarannya wallahu alam, Tuhan yang maha benar. Tapi beberapa orang memang berhasil di sana. Nah ini memang agak cukup dilematis ya sebenarnya, karena kita ada di tahun 2024, semuanya serba canggih. Ya, kan? betul. Semuanya serba eranya sudah globalisasi, tapi kayak kita itu kembali ke zaman batu gitu. Kembali ke zaman dulu, orang kembali mencari hal-hal yang urusannya dengan metafisik. Ini yang sebenarnya sangat disayangkan. Tapi mau seperti apapun itu, intinya tadi yang sudah dijelaskan jenis-jenis pesugihan, semuanya pasti ada dalam tanda kutip tidak gratis lah. Intinya gitu. Itu nanti ada lagi ya Pak sendiri ya pertanyaannya ya Pak. Itu udah dijawab oleh abah kita ya, Jenis-jenis pesugihan. jenis pesugihan, tanda, terus ya jenis-jenis ciri-ciri juga ya Pak. Lanjut ya Pak ini ya Pak. Oke. Nah, tadi kan yang kedua ciri-ciri tanda-tanda yang di akhir kan katanya apa ada enggak gratis ya, tidak gratis lah. Ini yang mau ditanyakan nih, pesugihan ada tumbalnya enggak Pak? Nah, Di awal tadi, di awal kita ngobrol tentang pesugihan kan sudah dijelaskan. Kita itu MOU, kita tanda tangan kontrak di situ dengan entitas tadi, dengan astral. Kita kaya dengan jalan pintas. Logikanya wong kita nggak gampang-gampain, kita kaya, ya tiba-tiba kaya, tiba-tiba kaya, pasti kan ada sesuatu. Ya, Kalau habis tadi tanya ada tumbalnya enggak, logikanya jelas iya, harusnya ada, emang ada. iyalah pasti. Pasti. Dan tapi ya, ini tapi tidak semua tumbal itu seperti yang di film. Kalau di film itu kan semua tumbal itu pasti anaknya, keluarganya, harus saudara. Sebetulnya itu tidak. Kalau ini lebih dibahas lebih detail lagi, itu ada banyak jenis tumbal itu. Ada yang bentuknya hewan. Misalnya kita ambil contoh ayam cemani. Ayam cemani itu ayam yang semuanya hitam kecuali darahnya. Terus ada lagi tumbalnya itu wedus kendit. Wedus kendit itu biasanya ada belangnya di tengah. Belang. Ya. Kemudian ada lagi kucing 3 warna. Kucing telon. Yang biasa lewat itu kayak apa ya? Pernah dijumpain itu yang warna hitam terus putih. Oranye. 3 warna. Tapi harus cowok loh ya. Harus cowok. Harus cowok, dan itu memang mungkin 1:1000 loh. Oh iya, jarang banget ya Pak. Ada cewek rata-rata kan. Ada tingkatannya yang lebih besar. Sapi, Iya. kerbau. Terus yang sekarang ini yang lagi memang apa kurang menyetujui itu ketika ada yang menumbalkan itu musuhnya, orang yang paling dibenci. Ini sangat berbahaya sebetulnya. Sebenarnya apa tidak dibahas, tapi karena bahasnya pesugihan ya udahlah dibahas sekalian. Tapi dari kesemuanya itu memang yang paling umum adalah keluarga. Tapi biasanya anak. Oh anak. Ya misalnya anaknya habis punya anak 4 gitu. Miskin. Kita mencoba bayi, mudah-mudahan jangan kan. Jangan salsi. Miskin nggak punya apa-apa, terlilit utang. Ya udah punyanya anak, kasihin satu. Astralnya ya udah diambil, ganti sama uang. Tuh emang kau bener-bener nggak punya uang sama sekali apa? Satu sih ya. Makanya kalau dibilang ada tumbalnya enggak, ya logikanya kita kaya. Iya sih. Kan kayak jual beli lah. Bener betul. Maharnya ya itu. Tapi rata-rata itu keluarga, anak lah memang rata-rata. Gitu nah. Jadi kalau tanya tumbal ya itu mahar.
berarti kamu Pak Jual beli ya. ini barangnya kasih gitu. Iya. Ya itu sama kayak itu. Kalau sampai ngebahas parah banget sih maksudnya kan. Itu kan nyawa ya berarti ya. Nyawa, iya. Memang harus nyawa. Nyawa. Yang diberikan harus nyawa. Orang bilang yang paling aman pesugihan A, B, C, D, E. Nggak ada pesugihan aman. Pesugihan paling aman ya udah kita diem, pikiran, Wah itu udah minta sama Allah, itu yang paling aman. itu jalan yang paling bener sih itu sih. Mendekatkan diri lah intinya kami. Oke gitu ya Pak ya. Jadi udah dijelaskan pesugihan itu ada tumbalnya nggak? Ya, pasti ada lah ya, pasti ada. Ya lanjut ya Bang. Ya ini dampak pesugihan untuk keturunan kan tadi udah dijelasin ya Pak ya. Itu kan mesti ambil nyawa tuh Pak, ambil nyawa ya. Itu kan katanya apa kan keturunan anak ya katanya pasti itu anak. Nah ini tuh dampaknya buat keturunan tuh apa? Ya, jadi pesugihan itu kan kayak instan ya, kayak secara instan itu intinya kan itu. Jadi kalau dampak untuk anak itu sebenarnya orang itu melakukan jalan pintas dan itu fatal. Fatalnya gini, ini kembali lagi versi pada sebuah koma ya. Iya. Jadi kalau ada teman-teman dari channel yang lain mengatakan A sampai Z, itu versi mereka dan ini versi pada sebuah koma. Sepengetahuanku, kalau orang melakukan pesugihan itu rezekinya anak cucu itu diambil sekarang. Habis. Ya. Tadi dicontohkan miskin, terlilit hutang, punya anak 4, diberikanlah 1 anaknya, kaya kan otomatis. Ya. Nah otomatis kan jadi kaya. Padahal yang kamu ambil itu uang anak cucumu. Oh, berarti ini ya misal punya anak, nih punya anak, terus kok misal anaknya tuh punya anak lagi Iya. mungkin gitu atau itu berarti udah diambil. Sama orang tuanya. Kecuali anak cucu mengikuti jalan neruski. Oh nerusin. Dia neruski. Selama Habib masih hidup, orang tuanya ya tadi yang melakukan pesugihan masih hidup, ini anak cucunya aman. Dia akan terus menikmati harta yang diberikan tadi sama entitas tadi. Tapi ketika yang melakukan pesugihan ini meninggal, mulailah bencana ini baru dimulai sebetulnya. Mulailah harta-harta ini kan dia semakin miskin. Kan lucu meneh, Mbak Ibu sugih banget toh. Anak putune Oh. kabeh. Ya karena hartanya udah diambil sama yang tua tadi. Itu kemalamnya seperti itu. Tapi sekali lagi ini versi kita. Versi pada sebuah koma. Jadi buat teman-teman dari channel yang lain kalau punya pendapat yang lain silahkan. Tahu. Oke, itu ya berarti dampak pesugihan buat turunan udah dijelaskan lah bagi kita ya. Oke Bah, lanjut ya Bah. Ini yang terakhir nih Bah. Pernah nggak Bah berurusan dengan pesugihan? Apa pernah enggak? Nah, itu pasti kan bertanya-tanya juga ini Bah. Ini pertanyaannya di luar jalur di sini. Pertanyaan di luar jalur. Pernah nggak berurusan dengan pesugihan? Iya benar. Pertanyaannya. Kalau apa melakukan pesugihan sampai tahu jangan, mudah-mudahan jangan. Anak cucu jangan sampai ada yang melakukan itu ya. Tapi kalau ditanya pernah enggak Abah itu berurusan dengan pesugihan gitu ya? Ini mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa nyebut nama. Tapi beberapa kali. Oh, oke. Ini bisa dijelaskan? Ya, beberapa kali. Yang pertama itu nganter. Nganter temen. Itu dia intinya mohon maaf. Intinya dia sangat miskin. Dia pengen kaya. Dia pengen punya usaha. Akhirnya mencarilah waktu itu tuyul. Oh, Ya, waktu cari itu tuyul. cari dulu dan karena apa itu kan orang yang penasaran dari muda. Yuk pergi itu anterin ke sebuah titik. Temannya juga di Jawa Tengah. Temannya di Jawa Tengah waktu itu. Tak anterin lah ke sana. Dapat dia. Dapat tuh. Dapat. Oh ya. Dan sekarang dia kaya. Tapi tidak beroperasi di Jawa Tengah. Dia beroperasinya di luar kota. Jadi dia berhasil dan baru tahu ternyata tuyul itu sosoknya seperti ini. Oh, alah tuyul itu kayak gini. Dan itu waktu itu milih di sana. Kayak sekolah berarti. Ya, kayak sekolahan gitu. Banyak orangnya banyak, anaknya banyak. Kemudian ngasih maharnya berapa gitu. Oh, waktu itu
temen tuh kalau nggak salah itu cuman dia punya uang cuma 100.000 ya, akhirnya 100.000 itu buat mahar tuyulnya itu, dan dia dapat uang dari tuyul itu sehari 100.000. Oh berarti sesuai budgetnya tuh. Iya, sesuai mahar pertamanya. Makanya setelah itu, setelah dia agak punya uang, dia punya usaha, di upgrade lah tuyulnya itu. Berarti kembaliin Dia cari yang lebih besar, sehari 500.000. Bayangin sehari 500.000, dia sebulan aja 15 juta. Wah, keren banget ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi makan ya di salah satu tempat. Ini di kota Semarang. Masih di Semarang. Nah, ini di kota Semarang, dan ini terjadi sekitar tahun 2016-an lah, kalau tidak salah, 2016-2017. Itu ada warung makan itu, dia tuh maaf ya, tempatnya jelek, kita makannya pun di trotoar. Waktu itu nganter istri masih kerja, waktu itu kan masih kerja. Iya, masih kerja. Sambil nungguin lapar lah, ada warung kok rame gitu. Ya bisa samperin sambil nunggu, makan lah di situ. Nah, sedang makan, asik-asik makan itu, tahu-tahu itu tidak tahu kenapa, Abah itu melihat sosok, maaf sebelumnya, itu kera putih. Iya, tadinya itu cuman Abah itu melihatnya ibunya yang jualin itu cuman pakai jari selendang gitu ya. Cuman pakai selendang, mikir ya apa waktu itu akhirnya ngisi duit ke tempat uang gitu kan mikirnya. Ternyata pas makan itu tak taruh sendok sama garpu, itu tak taruh. Ibunya itu ternyata gendong kera putih dan nunjuk Abah gitu waktu itu. Di belakang, gendong ke belakang gitu, putih. Wah, ibu gue sampai bungkuk itu, duding itu sambil nunjuk sampai akhir. Saat itu sejak Abah duduk itu dan keranya itu ngeliatin, warungnya jadi sepi. Ada 1 jam di situ. Itu kok ramai banget, kok jadi sepi. Akhirnya setelah makan selesai, Abah dibawain kopi sama rokok. Taruh ngobrol lah intinya itu. Ya ibunya cuma bilang, Mas nggak usah cerita siapa-siapa. Keranya udah nggak digendong. Lah tak tanya, lah keranya di mana Bu? Udah pergi Mas, takut sama jenengan, katanya gitu. Kok takut ya? Kita nggak ngapa-ngapain kan? Dan makan kok. Atau saya tanya, dapatnya dari mana? Dapatnya dari salah satu gunung juga di wilayah Jawa Tengah. Oh ya udah, wong itu pilihan ibu, ya udah silakan monggo lah. Apapun itu ditanggung sendiri kan. Apa cuma makan aja. Pas giliran mau dibayar nggak mau. Udah Mas nggak usah. Ya udah makasih, ku pulang. Itu yang kedua. Yang ketiga. Banyak ini kayaknya. Banyak. Yang ketiga itu sempat ketemu temen ini minta tolong, katanya sering digangguin astral. Giliran ketemu apa itu ternyata enggak, karena aromanya itu amis banget. Aroma ketemu orang itu satu keluarga, itu orang Pekalongan apa masih enggak? Orang Pekalongan itu bapak, ibu, anak cowok, anak cewek, cowok. Jadi satu keluarga itu 5. Ternyata yang melakukan pesugihan itu tidak bapaknya. Siapa itu? Mbahnya ternyata. Oh, sebelumnya. Ya. Oh, itu udah meninggal atau? Udah meninggal. Oh. Jadi yang melakukan itu, jadi satu keluarga, bukan bapaknya ini, tapi simbahnya. Simbahnya, dan dia minta ini satu keluarga. Dan ini luar biasa. Dan nggak tahu kenapa waktu itu, udah kita berserah diri sama Tuhan. Ayo kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan MOU ini bisa putus. Walaupun kalau dalam dunia perusahaan, kita MOU ini kalau kita putus kan kita kena penalti. Makanya ada beberapa hewan yang harus kita berikan ya untuk menyelesaikan MOU itu, dan alhamdulillah memang berhasil waktu itu. Dan kalau teman-teman penikmat PSK tahu, stupa yang ada di belakang ini pemberian orang Pekalongan itu.
Aku juga baru tahu. Oh ternyata tuh Ya. Jadi waktu itu orangnya tuh tanya, durian. orangnya tanya Mas Surya minta apa gitu. Orang nggak usah Pak, Om kita berdoa bersama-sama, cuman pengen punya stupa aja lah. Udah akhirnya pesan di daerah Muntilan waktu itu, Magelang. Itu yang Tiga. ketiga. Terakhir itu ini yang paling parah sih ini. Menurut Eva itu yang paling parah itu, maaf sebelumnya, ini orang kawasan Kendal. Orang kawasan Kendal itu, jadi ada ibu-ibu itu usia sekitar 80 tahun. Beliau itu dikatakan tidak hidup, tidak mati, hanya tidur di kasur itu sudah sekitar 4 tahunan. Kata nggak koma gitu. Iya, kayak dia sampai nggak di rumah sakit, udah di rumah, tapi pakai ini, pakai Infus ada infus ya untuk makannya beliau gitu kan. Yang datang ke rumah itu anaknya, anaknya cewek, udah sepuh, udah umurnya hampir 60 lah, hampir 60 tahun. Dan cerita tentang apa yang dialami, tapi pada saat itu ada suara-suara yang tidak asing ketika beliau itu datang. Suaranya itu enggak, suara hewan, enggak asing. Terus dia menceritakan, kemudian tak tanya, punya saudara berapa? Punya saudara itu 5. Ya. Beliau anak terakhir. Lah yang mau 1, 2, 3, 4 kenapa nggak diajak ke sini? Yang 1, 2, 3, 4 sudah meninggal. Bapaknya seperti ini. Gitu. Saya boleh lihat foto ibu nih. Mohon maaf, waktu itu ditunjukkan dan seluruh tubuh ibunya itu persis kayak kulit katak. Apa kalau ingat itu kayak Kulit katak itu Bendik. keras ya. iya, kulitnya kayak kulit katak itu loh. Totol. Iya. Oh. Terus. Oh iya. Itu dan nggak tahu kenapa memang sangat ketika dilihatin foto terbarunya itu kayak pengen muntah, baunya yang luar biasa itu, padahal cuma foto ya. Diajak ke sana apa enggak mau? Kawasan Kendal itu enggak lah Bu, saya dari rumah aja lah, kita doain sama-sama. Selang berapa hari itu meninggal. Nah, sekarang anaknya aman. Nah, makanya tak tanya, ibumu kaya enggak? Enggak kaya. Maksudnya kita tadi bahas pesugihan itu kan kaya instan dengan jalur kiri kan. Iya. Ketika dia bilang kok nggak kaya, ini agak curiga. Ternyata kayaknya tidak dalam bentuk uang berlimpah, rumah tingkat dan sebagainya, mobil berjajar, enggak. Ibunya itu punya lebih dari 120 sertifikat. Banyak banget itu. 120 lebih sertifikat tanah. Dan itu ya nggak tahu lah mau buat apa ini. Yang paling mencekam itu Ya. kata itu. Sampai berubah kayak kulit Dan katak gitu. apa itu kalau ingat itu kayak apanya gitu, itu kan. Bayangin aja juga mau muntah sih Mas sebenarnya. Satu badan dan seluruh tubuh sampai muka, tangan, semuanya itu kulitnya kulit katak. Dari pengalaman-pengalaman itu, sebenarnya ada beberapa calon narasumber yang pernah nganter juga tentang pesugihan, tapi karena waktunya juga belum dapat, mungkin suatu saat coba hubungi biar ada waktu yang ketemu. Cuman intinya apapun yang terjadi, mau semiskin apapun kita, mau sesulit apapun hidup kita, jangan pernah punya pikiran sedikit pun tentang itu, karena efeknya itu nggak kecil gitu. Iya. Itu akan terus berlanjut sampai ke anak cucu dan sebagainya. Dan ini sangat, kalau buat apa ya, janganlah intinya. Iya. Karena pesugihan ini apapun judulnya, mau se-safe apapun, itu tetap harus ada mahar yang dibayarkan gitu. Sekarang contoh logika sederhana, orang ambil tuyul lah enak gitu. Ambil yang tidak keluarga yang ditumbalkan. Tapi ketika sudah kaya, apakah tuyul bisa dikembalikan? Kan Tidak bisa. tidak bisa. Atau punya teman, maaf dia punya satu kelebihan yang dia itu punya, dia punya jenglot. Wah iya, padahal jenglot itu kan makanya darah manusia. Iya. Ketika dia sudah kaya, dia mau kembali tidak bisa. Bingung kan akhirnya
dikembalikanlah ke gurunya yang asuh waktu itu. Tapi setelah itu dia juga cerai sama istri. Sekarang sudah mulai miskin lagi, dia udah kembali lagi. Udah kembali lagi ya. Iya. Ya untung dia yang merasakan, bukan anaknya. Makanya kalau malam ini bahas pesugihan itu agak kayak gemes gitu loh. Kenapa ada orang-orang yang berpikiran harus jalan pintas untuk mendapat kekayaan gitu. Orang yang kurang sabar kan. Iya. Itu juga kan harus itu kan berarti bayar nyawa kan kalau pesugihan gitu kan, Bang. Nggak ada yang instan. Kalau nyawanya kita sendiri yang ditumbalkan tidak masalah ya. Ya, Kenapa kan harus anak? harus anak. Kasihan kan, kita kerja banting tulang untuk anak, malah anaknya dikasihkan kan, repot juga. Repot. Itu wis pembahasan malam ini, mungkin lain waktu kita cari pembahasan yang lebih menarik lagi. Oke, siap Bah. Nah, cukup itu dulu ya berarti ya Bah ya. Nah, itu dulu. Pembahasan tentang pesugihan nih buat teman-teman nih, pesan nih buat teman-teman jangan sampai ngelakuin dengan hal-hal yang gitu ya Bah, tentang pesugihan gitu. Itu pasti urusannya dengan nyawa sih menurutnya Bah. Mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.